Mercury. Oke. Ini orangnya Steve Mercury. Foto yang terkenal dia adalah ini. Oke, tahun 86. Afghanistan, Oke. Afghanistan Woman ya. Ya. Yang bikin dia makin terkenal adalah beberapa Bang, ayo masuk ke materi Bang. Pulang kampung. Oke. Oke. Suruh pulang kampung tuh. Durian udah itu belum? Lanjut kebanggaan baru. Oke. Oke. Siap. Tunggu. Ini ada lupa nih, saya ambil dulu. Ya, ini dia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oh Pak, Muhammad Al-Katiri udah dapat buku 77-nya. Sip. Keren kan Pak? Ya. Ayo Pak Muhammad juga bikin buku. Sini tak bikinin. Ya. Kemilau Publishing. Bang, ulang lagi Bang. Sorry Bang. Oke. Salamnya saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggosipkan tentang fotografer-fotografer terkenal dunia dan Indonesia. Saya nyiapin banyak, tapi mungkin nggak bisa semua ya. Tapi akan saya bawa ke beberapa isu-isu yang menarik, yang banyak orang tahu. Saya mau memangkas isu-isu berlebihan tentang seseorang, misalkan tentang Steve Mercury ya, tentang yang diduga dia curang, terus dianggap nggak ada adanya sama sekali, ya nggak gitu. Terus tentang Henri Cartier-Bresson yang jadi poster tuh ya, poster itu HCB, Henri Cartier-Bresson. Saya mulai dengan ini. HCB itu bapaknya Magnum ya? Ya, Anda lihat poster ini ya, ini koran. Jadi sebagai jurnalis saya cukup mendewakan Bresson, ya dengan yang terkenal dengan Decisive Moment. Nanti mungkin di majalah Mata, edisi 2 lagi saya akan tulis tentang Decisive Moment persisnya seperti apa ya. Decisive Moment itu penting sekali. Jadi saya cukup mendewakan Henri Cartier-Bresson itu, yang istrinya orang Indonesia, Google aja kalau percaya ya. Istrinya orang Jawa. Serius, Google aja kalau nggak percaya. Penari Jawa. Bresson pernah ke Jawa, ya, tapi saya lupa dia kawinnya karena datang ke Jawa itu atau karena ketemu di Paris nggak tahu. Tapi istrinya orang Jawa, sampai meninggal istrinya itu orang Jawa, ya. Berarti anaknya ada dong orang Indonesia pakai Bresson. Oh iya tentu. Saya nggak tahu persis, saya nggak masalah biografi. Bukan Arbain Besong, beda. Loh ini kok komputernya mati? Oh enggak ya. Jadi saya cukup mendewa dia pada tahun 2004. Tahun 2004, saya ditugaskan Kompas meliput Olimpiade Athena. Pesawat susah sekali, saya dapat pesawat Air France ke Paris dulu, baru ke Athena. Jadi bayangin, ibaratnya dari Semarang dari Surabaya mau ke Bandung, dari Surabaya mau ke Semarang, tapi pesawatnya dari Jakarta Semarang. Jadi saya dari Surabaya ke Jakarta, baru ke Semarang. Jadi saya ke Athena, mampir ke Paris dulu. Begitu saya mendarat di Paris, korannya ada sebuah koran memberitakan bahwa Bresson meninggal. Jadi saya mendarat di Paris, saya beli koran ini. Sampai saya bingkai ya, Bresson meninggal ini, berita meninggalnya Bresson ini saya beli, korannya saya beli, saya simpen, saya beli di airport ya, airport Paris, De Gaulle, meninggalnya Bresson. Nah, Bresson ini, Bang? 2004. Tahun berapa? Bresson itu meninggal umur 90-an. Jadi korannya pun sampai saya frame ya. Korannya saya frame. Ya, datang ke Bali juga betul. Jadi Bresson itu memang sama Indonesia cukup dekat, dan dia sangat terkenal di dunia, di jurnalistik dia salah satu bapak ya. Yang orang mendewa-dewakan dia adalah bahwa Decisive Moment, wah sangat teliti soal momen, ya nggak gitu-gitu juga, ya. Tapi bahwa bagi dia momen itu sangat penting, betul. Ya, cuma beberapa foto saya lihat, katanya kalau foto itu digeser 2 detik kemudian pun belum tentu jelek juga gitu. Kira-kira artinya Bresson itu menekankan apa tuh Decisive Moment adalah kita menekan sebaiknya di saat yang tidak jelek, ya, di saat yang tidak salah, itu aja. Benarnya itu bisa banyak. Jadi jangan mendewa-dewakan bahwa Decisive Moment itu cuma 1 titik, enggak, karena mungkin bisa beberapa titik. Lalu satu lagi, mitos bahwa Bresson itu tidak pernah mengcrop sama sekali. Ya betul, dia tidak pernah mengcrop sama sekali. Tetapi kalau saya bukan menjelekkan dia ya, foto dia itu supaya orang nggak minder ya. Biasanya orang minder kalau minder udah nggak ngejar. Waduh, minder. Nggak berusaha ngikutin dia.
Bresong itu fotonya tanpa crop karena foto-foto dia memang bukan foto-foto yang sangat sulit dalam petik ya. Loh, kok suaranya bodol ya? Enggak. Jadi kalau dia suruh motek sepak bola, foto-foto olahraga itu hampir semuanya pakai crop. Karena gerakannya begitu cepat, manusia tidak bisa mengikuti. Apalagi di zaman Bresong, dia pakai Leica M1, M2 itu kan, M3 itu kan masih lelet ya, atau fokusnya pun manual kan. Oke, saya mulai dengan foto-foto Bresong. Jadi Bresong itu hebat memang, tapi jangan gitu-gitu amat memitoskan dia gitu loh, bahwa di sisi momen itu cuma satu titik, enggak. Di sisi momen itu intinya adalah ada bagian-bagian tertentu dari adegan yang layak dijebretkan kamera. HCB Bresong. Oke, jadi orangnya ini ya. Orangnya ini seperti yang ini saya fotonya, ini foto colornya ya. Ini Henri Cartier Bresong, lensanya Leica, kameranya Leica. Dia terkenal memakai lensa 35 mili. Jadi lensa 35 mili itu penggemar street juga kebanyakan. Ini salah satu raja street juga ya, Bresong ini foto-fotonya hampir semua street. Ada perhatikan? Saya mulai dengan foto ini. Ini foto Bresong ya. Di Armenia tahun 72. Ini bersama bapak berdiri anaknya. Ya ini di sisi momen betul. Artinya kalau anaknya belum diangkat fotonya nggak menarik kan. Tapi bahwa bapak itu mungkin anaknya di tangan itu beberapa detik. Artinya jebret sekarang 1 detik kemudian 1 detik sebelumnya pun nggak beda-beda amat. Jadi di sisi momen adalah menemukan kapan aku motret. Yaitu pada waktu anak itu terangkat. Dengan angle tentu harus dipilih duluan ya tentu ya. Ini foto Bresong di Armenia. Masih USSR waktu itu ya, sekarang Armenia negara merdeka, tahun 72. Nah ini di Paris ya, foto lama. Seorang anak yang disuruh orang tuanya belikan wine. Anda perhatikan ya, anak memberikan wine, di sisi momennya di mana? Adalah dia ekspresi anak ini. Wah, sok tahu banget kan, bangga sekali kan dia bawa botol wine 2, mungkin wine mahal kali ya. Jadi, di sisi momen di sini adalah dia bisa menjebret pada waktu ekspresi anak itu menarik sekali. Sementara ada teman wanitanya yang mungkin ketawa ini dipotret misalkan kan. Jadi foto ini nyetrit banget, human interest banget, unik banget ya. Foto ini Bresong yang sangat terkenal. Ini juga nih, ada orang pacaran, mungkin ciuman, sama seorang yang melompat. Bisa jadi orang melompat itu dia kasih aba-aba sama dia, tapi dia adalah ada Eiffel, ada orang pacaran, ada orang lompat, dan ada refleksi itu semuanya membentuk bahwa titik pemotretannya memang pas ya, memang titik pemotretannya pas. Ini juga nih, cuma ada tangga menuntun, ada orang naik sepeda lewat. Tepatnya momen adalah pada waktu sepeda itu lewat. Kalau ini nggak ada sepeda lewat atau sepedanya tinggal roda belakang atau baru roda depannya muncul ya nggak pas ya. Sekali lagi di sisi momennya dia memang luar biasa, tetapi juga jangan tanggap terlalu berlebihan, biasa aja di sisi momen dia ya. Bahwa dia pertama yang mengemukakan itu yang sangat saya hargai. Ini Kashmir. Sudan ya. Ini Bresong, ada tanda tangannya Bresong. Oke, itu kira-kira Bresong ya. Oke, sekarang saya berganti ke fotografer yang cukup legend, tapi Anda nggak tahu. Ya. Fotonya legend, tapi orang sering nggak tahu, yaitu namanya Joe Rosenthal. Ini Joe Rosenthal di masa tua ya, sebelum meninggal ya. Saya lupa 90-an atau 2000-an ya, tapi ini Joe Rosenthal setelah tua. Ini Joe Rosenthal waktu muda, pada tahun 40-an. Joe Rosenthal, kameranya Graflex Speed Graphic yang gede ya. Joe Rosenthal, dan fotonya Anda sering lihat, tapi tidak tahu bahwa yang motret adalah si Joe Rosenthal, adalah fotonya ini. Oke? Ini foto jurnalistik yang setting. Jadi pengibaran bendera di Iwo Jima itu sudah berlangsung. Kenapa sih settingnya harus kencang-kencang gitu? Iya, ngegas dong. Jadi sampai di Bukit Iwo Jima ini, bendera sudah berdiri, Amerika sudah menguasai bukit itu, dia merasa benderanya kekecilan. Dia bilang komandannya, ulangi benderanya yang gedean supaya difoto bagus. Datanglah bendera besar dan dia minta, jangan cuma satu yang naik tiang supaya dramatis, 5 orang. Ya, dan dipasang 5 tentara. Coba lihat, benderanya didorong arah angin, dan benderanya nggak gede-gede amat sampai butuh 5 orang. Jadi si Joe ini memang setting, tetapi foto ini efeknya luar biasa, dan di foto ini sangat terkenal. Ke-5 tentara itu, anak-anaknya bikin buku Flag of Our Fathers.
Ya, jadi ada 2 film tentang foto ini. Flag of Iwo Jima sama Letter from Iwo Jima, Letter from Iwo Jima sama Flag of Our Fathers. Clint Eastwood yang Letter from Iwo Jima ya. Ya, jadi Anda Google aja Letter from Iwo Jima sama Flag of Our Fathers tentang foto ini. Ini yang motret Joe Rosenthal. Saya takut dilupakan sejarah. Orangnya ini pada waktu motret tampangnya kayak gini nih. Dia datang dengan helm tentara juga, bareng tentara Amerika. Dan ini wajahnya di masa tua. Joe Rosenthal. Ada Uli Zulkarnain. Apa kabar Uli? Uljul. Komedi. Uli Zulkarnain. Edi visual. Komedi. Ya, nanti. Mungkin Amerika semua mau nggak mau ya. Ini Eddie Adams. Ini saya potret di Jakarta. Ya, saya motret ini. Kirain Eddie Hasbi. Bukan Eddie Hasbi ya? Eddie Adams. Eddie Adams itu nih foto saya nggak bohong nih, di foto media tuh namanya Arpain Nambe tuh Arpain Nambe. Iya. Jadi ini saya potret dia ngajari foto studio untuk jurnalistik. Nah, waktu saya kebagian nyoba, saya butuh model, saya minta kamu jadi modelnya, dia ketawa. Dia agak cuek itu, saya jebret-jebret, dan menurut saya ini angle-nya saya suka ya, tahun 94 ini. Eddie Adams, Anda mungkin nggak tahu fotonya, ini foto yang terkenal itu, oke? Itu dia? Ini foto sangat terkenal. Fotonya ya, ketika zaman Perang Vietnam, ya, tahun 67 ya. Tet Offensive dia. Anda perhatikan ini kepala polisi, yang kurus ini kepala polisi, ini tentara Vietnam aja mengerikan ya, dia naik. Ini 1 detik sebelum pistol ditarik, dor itu langsung Vietcong ini menggelepar, ya. Belum tentu dia salah juga, jadi nggak pengadilan jalanan betul. Diduga mata-mata, diarak, dia datang tembak dor. Ya, ini yang membuat demo di Amerika terhadap perang Vietnam ya. Ini Eddie Adams waktu masih muda. Ya, ini di perang Vietnam. Anda lihat, dulu wartawan perang itu kameranya digantung-gantung itu, Nikon F sama Leica umumnya ya. Nikon F sama itu Nikon F tuh ya. Itu ini dia di perang Vietnam. Ini Eddie Adams. Tuanya kayak gini. Nah, Gattoy waktu saya ngomong Eddie Adams, Gattoy mengatakan rendah hati dia waktu motret Hillary Clinton. Nah, saya nggak sempat nyiapin tentang gimana cerita dia motret Hillary Clinton waktu Hillary Clinton dulu calon Amerika, ibu negara Amerika. Kalau nggak salah, Hillary itu nggak tahu siapa dia. Padahal Eddie Adams itu mbahnya foto jurnalistik Amerika ya, sangat legend ya. Tapi karena Hillary nggak tahu, pokoknya seperti akan disepelekan dan dia tetap rendah hati. Nggak apa-apa, mem. Ya, waktu Hillary minta maaf ya biasa aja. Kalau Anda nggak tahu, saya biasa aja. Itu Eddie Adams ini. Ya, tahun 94 saya putar di Jakarta. ROG-nya Rolex. Rolex tapi rantainya benar-benar penuh ake ya. Jadi ROG Rolex yang mahal. Kenapa ake yang dibahas gitu? Betul. Justru itu ROG itu Rolex yang mahal ya. Yang mungkin sekarang ratusan juta ya. Itu tapi dicopot tali aslinya. Sama dia diganti plat baja, ditempelin ake. Tempel-tempel ake. Dia bilang, kenapa Rolexnya kamu ganti? Kata dia, jawabnya, saya ingat betul jawaban dia. Jadi fotografer harus sedikit crazy. Harus sedikit crazy. Jangan terlalu normal, kata dia. Itu Bang, dia. Suatu saat kita harus bahas, Bang. Gimana seorang jurnalis bisa punya Rolex gitu loh, Bang. Ya kan? Jangan-jangan Bang Edi Hasbi juga punya Rolex juga nih. Nama udah sama nih. Sudah ada pertanyaan 1 tuh, tampung dulu ya, ada pertanyaan 1 ya, nanti. Bukan 1, udah 5, aku udah baca tadi. Oh, okay. Jangan marah dong. Aku kan gak lihat. Aku sama Bang. Ya, oke. Oke, ganti fotografer ya. Okay. Sekarang kita pindah fotografer yang tidak kalah terkenalnya, legend juga, dan sempat dihujat habis-habisan. Steve McCurry. Mana McCurry ya. Jadi orangnya ini yang motret di DSB ya, DSB ada tadi ini. Ini DSB motret di Singapura ya. Waktu itu DSB ada undangan sama printer Epson kalau nggak salah ya. Sama printer Epson ini DSB yang motret. Jadi artikel Steve McCurry ini adalah muncul di Kompas tahun 2009 ya. Satu-satunya klik yang penulisnya bukan Arpain Nambe. Ya, jadi waktu itu dia habis dari Singapura ketemu Steve McCurry, undangan dari Epson. Terus pulang, dia mau nulis, pas saya lagi malas nulis klik tuh. Klik nomor 5 atau nomor 6, saya lupa. Akhirnya itu satu-satunya klik
bukan tulisan saya, tulisannya Diasby tentang Steve McCurry. Oke, ini orangnya Steve McCurry. Foto yang terkenal dia adalah ini. Oke, tahun 86. Afghanistan, Oke. Afghanistan Woman ya. Ya. Yang bikin dia makin terkenal adalah beberapa tahun kemudian dia kejar 2000 sekian ya, dia kejar mencari orang ini, ketemu wajahnya kayak gini. Keren nggak? Benar orang yang sama. Saya yakin orang yang sama. Kenapa? Saya perhatikan ya. Kenapa saya yakin orang sama? Lihat ini. Bukan. Tai lalatnya lihat nih. Ya, hidungnya lihat ya, hidungnya ya. Ada luka di hidungnya kan? Bekas Luka di hidungnya itu sama tai lalat di bibir. Lihat ya. Tai lalat di atas bibir nih ya. Oke. Lalu waktu dia nyari lagi, Anda perhatikan exactly orang yang sama. Oke. Ini luka di hidungnya sama tuh. Iya. Nanti saya lihat bibirnya mungkin kotor tadi ya. Tapi luka di hidungnya sama, ya nggak? Luka di pangkal hidungnya itu. Jadi ini memang orang yang sama. Lihat betapa keras hidup yang dialami dia ya. Jadi ini foto aslinya. Tahun 85 ini tahun 2000 sekian. Dia kejar lagi. National Geographic juga revealed, ditemukan, ya toh? Oke. Nah, terus foto itu adalah jadi cover National Geographic The Best 100 Pictures, dan juga ini covernya yang ketemu tadi adalah Found After 17 Years, An Afghan Refugee Story. Ya, jadi ini cewek itu dulu, ini dia sekarang pakai burqa, dan dia berhasil membuka burkanya dan dipotret lagi, dan itu dia dapat kecaman dari Afghanistan kalau salah ya. Tapi intinya adalah dia memang somebody lah, punya nyali balik ke Afghanistan itu loh. Saya tahun 2004 saya sudah sampai perbatasan Afghanistan, ya, masuk enggak dari Pakistan. Teman saya Sabtono masuk. Dia orang KBRI, saya memutuskan tidak waktu itu. Tapi saya masuk Afghanistan dari Bukit ya. Kalau si Steve, pandangan aku ya, itu anggota CIA atau intelijen bang, dia bisa masuk kemana aja kok. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi Amerika punya fotografer yang sebagai merangkap ya. Jadi di tempat visual marah tuh di visual. Oke, jadi aku bacain foto itu dari ini. Gitu. Itu kok ini tegas. Oke. Steve McCurry ya. Nanti kita tanya dulu, nanti saya bahas Steve McCurry lebih dalam lagi. Soal kasus-kasus dia, oke. Iya, karena banyak yang dibahas. Jadi sebelum nanti ini mumpung masih pertanyaannya berkaitan gitu ya. Ini dari Aromatik, permintaan nanti tolong cerita tentang foto-foto Jogjanya Kasihan Cepas. Oke. Ya, Cepas saya punya banyak, tapi belum sempat. Saya punya materi Cepas banyak sekali ya, termasuk dari Selipan Tempo juga. Tapi sekarang nggak komplit, saya belum sempat mengumpulkan ya. Tapi masih bisa dibicarakan secara audio lah, gitu. Nanti mungkin suatu ketika kita ngomongin Cepas doang, boleh. Ngomongin Cepas doang. Banyak sekali buat Cepas ya. Oke. Nah, ini info dikit ya. Cepas itu makamnya di Jogja. Ya, beberapa tahun ada yang mau barengan dimakamin. Enggak, tunggu. Bukan di Mogiri. Jadi Cepas itu di makam Jogja, suatu hari seorang seniman disuruh seniman lain ditaruhin nyuri batu nisannya Cepas. Ya, di suatu pekuburan, dan batu nisan Cepas hilang, dan sekarang orang nggak tahu kuburan Cepas yang mana. Itu ironis ya. Jadi area pemakamannya ketahuan, tapi di titik mana Cepas dimakamkan hilang karena batu nisannya dicuri. Kreatif sekali. Jadi saya kepikir suatu ketika saya pesan ke saya lihat foto Mas Agus Leonardus punya fotonya waktu nisannya itu ya. Saya kepengen pesan batu nisan, tulisannya Cepas, saya taruh deh nisannya Cepas. Ya, saya kepikir gitu aja. Tapi kan Cepas masih keturunannya masih hidup kok. Ada di Jogja sama Jakarta ya kalau nggak salah ya. Anak-anaknya ada, anak sama cucunya ada kok. Oke, ini pertanyaan dari Mas Dirafael. Dia minta Kurcian lah. Mbak, materinya nggak komplit, nggak kuat. Dia ngomongin susah. Googling aja Kurcian. Ntar dulu, ini aku bacain di atas dulu nih. Cerita dong tentang fotografer di zaman heroik Mendur Bersaudara. Oh, Mendur Bersaudara. Apakah file-file fotonya dapat reward dari negara? Mendur itu yang motret proklamasi. Apa? Gini, proklamasi ya. I'll tell you ya, pada tahun 94-95, foto-foto karya Mendur dan kawan-kawan itu
banyak sekali ya, satu gudang itu ya, banyak sekali, itu bukan cuma mendur ya. Itu ditawarkan Kompas untuk beli. Ya, saya disuruh Mas Agus Parengkuan waktu itu Wapemret, datang ke Jatinegara 3 kalau salah ya. Itu fotonya banyak sekali, ruangannya baunya ya bau film ya, foto-foto termasuk foto-foto mendur. Harganya nggak cocok. M bunyinya tahun 94, Anda bayangin ya, M tahun 94 itu gede saya minta ampun. Kompas nggak sanggup. Memutuskan tidak. Saya nggak tahu akhirnya dibeli Antara, nggak tahu gimana berapa, tapi sempat Yudi Suratmojo itu pernah mengkurasi beberapa fotonya mendur ya. Tapi intinya foto mendur itu saya merasa tidak beruntung karena Kompas tidak mau membeli. Kalau mau Kompas mau beli dulu saya kurasi, saya scanin semua, mungkin banyak. Saya nggak tahu sekarang koleksi itu dimiliki oleh kolektor kali ya. Sama Antara masih waktu itu di Antara oleh Yudi juga sempat dirawat dengan baik. Oke. Ini dari Mas Irham. Bang Arbain, kalau tim kesehatan kan ada aturan dalam perang. Kalau fotografer ada juga nggak? Gini, aturan itu ada tapi perang itu liar ya. Tentara yang baru turun nggak boleh ditembakin. Tapi kalau tembakin siapa yang ngaduin ya. Jadi perang itu liar sekali lagi ya. Jadi gini, jurnalis juga nggak boleh ditembak. Biasanya dia pakai tambang-tambang, dia bukan tentara ya. Tetapi dalam perang ya. Nanti kalau tentara bener nyamar dari gitu gimana? Karena kejujuran dalam perang itu susah dilacak. Dalam perang itu seperti perang Teluk. Kompas mengirimkan Satrio Aris Munandar tahun 1990 ya, perang Teluk 1. Akhirnya Satrio nggak bisa meliput perang itu nggak kayak meliput sepak bola. Datang sendiri suka-suka ke sana kemari, nggak bisa. Perang hanya bisa diliput oleh wartawan dari negara yang terlibat. Amerika lawan Irak, ya ada wartawan Amerika sama Irak. Nempel di tentara Amerika atau nempel di tentara Irak. Nggak mungkin Anda freelance, nggak mungkin. Jadi perang itu jangan anggap sepele ya. Maka Kompas setelah perang Teluk 1, Satrio itu nggak bisa kemana-mana. Kompas memutuskan kalau perang beli aja fotonya. Jadi fotonya nggak netral dong. Ya apa boleh buat? Perang nggak mungkin diliput secara netral. Ingat ya, perang sulit diliput secara netral karena orang tidak bisa independen. Nempel di A atau nempel di B, itu aja. Yang perang Suriah itu yang paling banyak menelan korban wartawan perang. Wartawan. Just info aja juga waktu obras dulu sama Mas Bea Wiharta kan juga kita cerita. Salah satu nih mumpung ada pertanyaan juga, siapa wartawan perang Indonesia? Salah satunya Mas Bea Wiharta. Maksudnya pernah meliput di tim-tim ya segala macam. Kalau wartawan perang yang pernah kena bom di Afghanistan, pernah kena mobilnya kena ranjau, itu aduh. Andi Epi. Siapa namanya, tapi Epi dia ikut masuk Afghanistan, kena bom, kakinya patah. Ya kakinya remuk ya. Andi Epi itu rumahnya depan kakak sepupu saya ya. Jadi tetangga ada sama kakak saya cukup tahu rumahnya di Pasar Minggu belok kanan itu saya lupa. Andi itu yang meliput perang. Adik Beri juga pernah meliput perang ya banyak. Kalau Mas Bea malah tertembak, untungnya di pantat. Ya. Ya, tim. Di ASP juga tim ngumpet di rumah sakit. Hendros Broto TVRI ya. Betul Hendros Broto TVRI itu wartawan perang kita tahun 60-an sampai 70-an itu. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen ada yang belum dengar kisahnya bisa lihat di YouTube saya ya, yang tentang cerita Mas Bea sampai ketembak di pantat waktu di tim-tim. Jadi ya. Timur selamat, tabrakannya di tol Sengkareng. Jadi untuk tim tembak-tembakan selamat semua. Terus sampai pulang Jakarta masuk rumah sakit kan. Dia masuk rumah sakit tuh dari tim-tim. Jangan ketembak tim-tim. Nggak taunya taksinya nabrak pohon. Kita ketawain aja. Lucu soalnya. Oke. Andi Ricardi. Ya Dodo Awit. Thank you Do. Andi Ricardi EP itu pernah mobilnya kena ranjau di Afghanistan ya. Andi Ricardi ya. Bukan nggak pakai H. Ricardi. Itu Mas Kemal Jufri juga meliput di itu juga ya. Ya, jadi divisi watan perang itu apa sih sebenarnya? Divisi watan perang itu apa coba? Saya tanya. Meliput perang doang udah watan perang ya susah ya. Jadi gini, divisi watan perang itu susah. Kalau meliput perang saya juga pernah masuk markas GAM terus ya dalam ancaman diserang TNI segala kan ya. Tapi saya nggak merasa watan perang belas. Iya. Ya. Jadi mungkin kalau yang dimaksud itu mungkin stringer-stringer yang emang khusus di kejadian-kejadian seperti itu mungkin ya. Bang, pertanyaan banyak ya. Aku bacain 3 dulu ya. Iya. Oke, Om Arif. Bentar. Adakah selamat Imlek bagi yang merayakan ya? Oh iya.
Gongsi ya. Gongsi. Gongsi pacoy ya. Bagi-bagi angpau. Aku ntar bagi-bagi kalender aja buat teman-teman ya. Malam ini karena Imlek aku bagikan 4. Ayo. Saya Imlek malah dapat Ganesha. Tapi karena saya punya darah Cina, ya, saya punya darah Cina. Seorang teman saya yang Chinese juga di Kompas memasukkan nama saya di daftar orang yang terima hadiah Imlek. Jadi tahun 2010 itu tahun saya komplit deh. Saya terima hadiah Natal, hadiah Lebaran, hadiah Imlek. Gila top itu. Ya, itulah enaknya ya. Ini dari 36 slide. Adakah fotografer Indonesia yang kisah hidupnya seperti Kevin Carter? Gak ada yang mati bunuh diri ya orang Indonesia fotografer nih ya. Jadi karena gini ya, jangan terlalu memitoskan orang, itu. Kadang-kadang cerita itu jadi lebih menarik pada realitasnya. Ya menurut saya ya, Kevin Carter itu bukan bunuh diri karena fotonya loh, dia bunuh diri karena depresi. Depresi. Cari tulisan saya, kisah sebuah foto yang terkenal. Jadi Kevin Carter itu bunuh diri bukan karena foto yang anak sama burung itu, bukan, sama sekali bukan. Dia bunuh diri karena memang depresi. Nggak ada hubungannya sama sekali sama foto itu. Depresi udah difilmkan juga waktu itu kan, depresi soal hidupnya ya. Bang Bang Club itu ya, kayak Titanic, based on true story, tapi fotonya kisahnya agak lebay. Ya, tapi setidaknya kasus bunuh dirinya itu bukan karena dia fotonya itu. Kan sebagian orang bilang dia bunuh diri karena foto itu, bukan. Ini kalau fotografer sampai liput perang segala itu, nggak segampang itu bunuh diri ya. Kenal juga enggak kok bunuh diri gitu loh. Saya lihat orang dibunuh depan saya paling kali 5 kali ada dalam hidup saya ya. Orang dicacah-cacah itu Jalan Ketapang tahun 99. Saksinya tuh Leo Jakarta Post tuh. Sampai Leo muntah ya, Leo muntah-muntah. Terus sampai digulung filmnya, terus dia muntah, terus siapa mau foto ini? Roy itu. Jadi di depan kami, saya sama Leo, orang dari hidup sampai dicacah-cacah sampai serpian daging, saya lihat di depan mata saya sendiri. Saya cuma bisa nahan, saya mau motret aja. Saya tidak mencuci film itu. Saya nyesel juga sampai sekarang. Saya kok nurutin ego saya ya. Dan Roy itu saya nggak tahu di mana. Leo Jakarta Post, orang yang masih hidup, muntah, ya. Terus digulung filmnya, korok-korok. Siapa mau film ini? Diambil Maya Vidon, saya ingat betul. Diambil Maya Vidon, sep. Dan saya nggak tahu nasibnya film itu lagi. Ya saya sampai kantor, saya simpen. Dan saya lupa setelah itu. Ya, jadi itu orang juga nggak bersalah, mati. Nggak tahu salahnya apa, dicacah-cacah mati kan. Saya lihat anak muda mabuk, membobol warung rokok di Pasar Palmerah jam 2 pagi. Dia hujannya pakai batu pavement block itu. Gelap-gelap, semua orang hujanin, saya cuma bisa motret tak 2 kali. Siangnya, bekas darahnya banyak sekali, kepalanya hancur itu. Dan saya juga nggak merasa, nggak bunuh diri kan, nggak bisa nolong. Ingat ya, dalam kasus nyata, kita tuh nggak mungkin nolong. Saya itu pernah mau dibakar di Kampung Rambutan, ada maling mau dibakar. Saya suruh motret, saya nggak mau, bakar aja nih temennya nih. Jadi saya terpaksa mau motret karena saya mau dibakar. Jadi jangan pikir, nolong dulu atau motret dulu. Kadang-kadang Anda nggak bisa nolong diri sendiri kok. Buru-buru nolong. Gaskan. Gas. Cornelis Kompas di tim-tim. Nggak bisa nolong, orang diajar, dia ditembak. Dia motret, ditembak kena pahanya. Cornelis Kompas. Terus dia lari, ditembakin terus, yang nembak untung nggak mau ngejar ya. Pelurunya tuh nancep di rompi-rompi dia. Ada 3 peluru nancep. Rompi itu sekarang digantung di ruang kerja dia. Ada 3 peluru. Dia yang kena paha dia, itu nggak kena tulang, nggak kena urat, nggak kena daging. Nggak kena tulang, nggak kena urat, nggak kena otot. Sehingga seminggu kemudian udah sembuh, di plester aja. Muncul sekali dia yang kena pahanya itu, nembus daging doang gitu loh. Nggak kena urat, nggak kena otot. Oke. Ini dari mesin giling. Nggak tahu nih, mesin giling ini mesin giling padi atau kopi gitu. Konteks jual beli foto itu gimana, Bang? Defcom kompor. Konteks jual beli foto itu gimana, Bang? Hak cipta atau guna pakai? Kontrak. Dipakai sekali, dipakai 2 kali, sebut nama atau tidak, ya tergantung kontrak, semua tergantung kontrak ya. Kalau Anda jual beli foto, konteksnya bukan foto art ya. Kalau foto art sampai kapanpun disebut nama Anda, tapi konteksnya jual beli foto, Anda bisa menghasilkan nama Anda. Dia Pulitzer tahun berapa ya? Itu di Iran, hukuman mati di Iran, tembakin itu 2 fotografer EP, itu masuk gua mutatin orang dieksekusi. 1 roll masukin kantong, terus diambil kurir dibawa. Waktu dicuci foto itu menang, nggak tahu di foto si A atau foto si B. Si A si B pun nggak tahu ini foto siapa, karena mereka 9 motret berkali-kali motret ya, orang diajar 2
tahun 2001, 1991 tuh, pasukan Irak, pasukannya Saddam kalau saya bantai itu, sampai nggak tahu siapa, akhirnya polisi memang nama 2 orang itu. Jadi dalam jurnalistik, terus gini, saya motret, tapi itu waktu itu hukuman mati di Iran, tahun 72 ya, hukuman mati di Iran. Waktu Kominfo, 79. Seorang fotografer motret jebret, hukuman mati, dipakai, jangan sebut nama saya mati, gitu loh. Akhirnya nggak disebutin namanya. Jadi dalam jual beli foto jurnalistik itu tergantung kontrak Anda mau kayak apa, ya. Kontrak Anda kayak apa, nggak harus disebut namanya. Kalau disebut malah dia mati ya itu malah nggak etis dong, gitu loh. Kira-kira gitu, tergantung kontraknya. Ya. Itu kalau yang jurnalistik, kalau untuk di luar yang lain kayak landscape ya. Peluru Gotri ya, juga itu si peluru Gotri pun malah sakit peluru Gotri kan tumpul. Kalau masuk daging malah lebih sakit daripada peluru organik. Peluru organik kan kuncing, malah pus, malah nggak sakit. Kalau peluru tumpul, gila bayangin peluru Gotri. Oh, tapi nempel di rompi kali ya, peluru Gotri. Itu aku lihat ada di rompinya ada nempel 3 lubang tuh. Episode Besan Motret Soekarno dulu nanti ya. Roja ini nih, mungkin bisa request untuk cerita Om Tarmizi Harfa. Ya, Bintan, Julius Perry, betul. Banyak buat gue nama samaran, I know. Soalnya kadang-kadang saya buat Kompas ya. Terus Wair itu maksa saya butuh foto please, kalau nggak saya nggak dapat gini nih. Saya nggak enak juga, tapi saya kalau dibuat nama saya dipecat Kompas misalkan ya, itu kadang-kadang terjadi. Gue kasih tapi jangan sebut nama gue gitu. Nama samaran. Oke, ini dari tadi dicatat ya, cerita Om Tarmizi Harfa, Bang Bain, yang pernah WordPress tentang fotogam di Aceh. Iya, itu yang guru dibunuh itu, ya. Oke, Mas dosenku Tagor Siagian pernah ikut perang Kamboja. Siap. Yes Sugimo. Bagaimana cara mendapatkan foto seorang tokoh, tapi tiap mau dipotret selalu menghindar?